Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank CIMB Niaga. Saat ini kita telah terhubung dengan Chief Economist Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean. Selamat pagi Pak Adrian. Selamat pagi Pak Cakri. Iya Pak, ini rupiah ditutup penguat pada perdagangan di awal pekan. Apakah penempatan ada kaitannya dengan penempatan dana sebesar 11,5 triliun rupiah di BPD? Nggak ada. Saya kira rupiah itu karena faktorality ya, karena minggu lalu itu memang rupiah melemah karena kelihatannya ada dua faktor. Yang pertama adalah permintaan yang cukup banyak dari mungkin bank-bank untuk pembayaran dividen transfer. Sementara di pasar saham itu terjadi outflow, sehingga itu yang menyebabkan rupiah itu kemudian melemah. Selain juga karena memang faktor-faktor sentimen itu memang tidak ada. Kalau dilihat dari global currencies, memang kelihatannya juga minggu lalu tidak banyak yang bergerak ya, karena dolar sudah diperkirakan pada level 94-95 dan memang segitu. Mungkin pada minggu ini yang kelihatannya rupiah akan relatif stabil di level 14.475 sampai 14.625 around that figure. Oke, dan kalau memang dikatakan rupiah akan memasuki fase stabilnya untuk di pekan ini, kira-kira sentimen-sentimen atau sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakan rupiah untuk selama sepekan ini, begitu Pak Adrian? Nomor satu, kelihatannya memang dari sudut dolar sendiri, tekanan dari US dollar itu kelihatannya tidak ada. Karena kalau kita lihat di Amerika Serikat itu kondisi politiknya itu kurang begitu menggembirakan, karena kita lihat terjadi banyak tarik-menarik antara Partai Demokrat dengan Partai Republikan terkait dengan bantuan langsung tunai Amerika Serikat yang mungkin akan berakhir pada bulan Juli. Lalu kemudian yield di Amerika Serikat di US Treasury sudah sangat kompres dan real interest rates itu sudah jatuh ke bawah. Jadi memang itu yang menyebabkan terjadi outflow dari dolar dan masuk kepada precious metal, sehingga kita lihat misalnya emas dan komoditi itu naik. Dan itu yang menyebabkan dolar itu terus turun ke bawah. Di lain pihak kita lihat misalnya yuan itu more or less stabil di level 7 dan mata uang Asia lainnya juga tidak punya insentif untuk menguat karena memang perekonomian di kuartal 2 ini kan kelihatannya tidak begitu baik. Jadi saya kira given all that, saya kira pergerakan rupiah juga tidak akan banyak berfluktuasi pada minggu ini. Oke, itu salah satu, itu sentimen utamanya begitu ya yang nampak terhadap pergerakan rupiah. Tapi kalau untuk pernyataan sejumlah negara yang sudah mengalami resesi ekonomi, yang terakhir juga Korea Selatan, ini juga menjadi dampak yang signifikan tidak terhadap pergerakan rupiah untuk saat ini? Oh iya, salah satu fundamental dari currency itu kan adalah productivity yang diproksi lewat pertumbuhan ekonomi. Dan memang pertumbuhan ekonomi kita kan akan lemah di kuartal 2 ini. Sebetulnya di kuartal pertama tergantung dari bagaimana cara menghitung faktor musimannya. Sebetulnya pertumbuhan di kuartal pertama sih sudah mepet dengan negatif. Kalau misalnya saya menghitung dengan satu metodologi, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di antar kuartal on quarter ya, kuartal 4 ke kuartal 1 dengan memperhitungkan faktor musiman, itu sudah 0,1% pertumbuhannya quarter on quarter. Sementara kalau pakai metode lainnya sudah minus 0,0 sekian. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita tuh negatif 5, misalnya pertumbuhan di kuartal 2, ya secara teknis kita sudah memasuki resesi. Tapi kalau pertumbuhan kuartal 3 yang saya perkirakan masih akan 0 atau negatif, saya kira memang tahun 2020 confirm kita akan masuk resesi dan itu akan mempengaruhi kekuatan dari rupiah. Oke, itu jelas akan mempengaruhi kekuatan rupiah begitu ya. Namun untuk di pekan ini atau hari ini, kita start dari hari ini begitu Pak Adrian, seperti apa posisi rupiah terhadap sejumlah mata uang Asia lainnya? Saya kira terhadap Singapura dolar more or less tidak berubah banyak, mungkin sekitar 10.500 sampai 10.700 karena Singapura dolar sendiri agak statik. Terhadap US dollar saya kira mungkin kisarannya antara 14.475 sampai 14.650 around that figure.
Terhadap yuan mungkin tidak begitu banyak berubah. Baik, terhadap kalau kita beralih ke obligasi, Pak Adrian, obligasi Indonesia sendiri apakah tetap menarik setelah Bank Indonesia minggu lalu sempat menurunkan suku bunga acuan ya? Suku bunga acuan sekarang sudah 4%. Saya dengan turunnya suku bunga sebanyak 25 basis point, saya berpikir mungkin 10-year bonds itu bisa mencapai 6,5% ya yieldnya ya. Karena kalau mencapai 6% mungkin valuasinya menjadi sangat mahal, apalagi kalau misalnya rupiah itu dipertahankan pada level 14.400-an. Jadi saya kira bond market itu sekarang more or less cukup oke. Masih ada ruang untuk bull sedikit sekitar 50-60 basis point. Tapi itu dengan syarat bahwa mungkin Bank Indonesia harus menganggap rupiah sebagai salah satu teknik jualan ya. Jadi rupiah jangan dibiarkan terlampau menguat, tapi biarkan saja pada level 14.500 sampai 14.800 around that region. Saya kira itu akan membuat bond market jadi lebih atraktif, terutama pada saat kita butuh uang untuk membiayai defisit anggaran belanja. Oke, tapi masih ada ruang tidak bagi Bank Indonesia sebenarnya untuk menurunkan suku bunga acuan lagi untuk saat ini, Pak Adrian? Di atas kertas sih ada saja, tapi mungkin saya lebih berpendapat mungkin 4% itu adalah bottom, karena sekarang kan tangki kebijakan moneter kita tuh jangan terlampau kosong ya. Tangki kebijakan moneter kita pada level 4% ini, sementara uncertainty masih besar sekali dan kita tidak tahu sampai berapa lama ini situasi akan terjadi. Saya kira tingkat suku bunga acuan itu jangan terlampau rendah. Karena bila terlampau rendah, maka amunisi moneter itu ke depannya mungkin tidak akan ada banyak lagi. Dan itu yang akan terkorbankan nanti adalah rupiah. Baik, masih bisa disisahkan begitu ya untuk yang the worst case-nya lagi. Baik, terima kasih Pak Adrian Panggabean, Chief Economist Bank CIMB Niaga telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell pagi ini.